Halo dan selamat datang kembali di sesi kita. Hari ini kita akan melakukan kajian mendalam ya soal konsep kekuatan atau force dalam seni berbicara di depan umum. Sumber utama kita kali ini bab 9 dari buku klasik The Art of Public Speaking terbitan tahun 1915. Kedengarannya memang udah lama banget ya, tapi ternyata wawasannya soal apa yang bikin pidato itu bertenaga masih sangat relevan loh. Jadi misi kita sekarang ini, kita mau bongkar nih, apa sih sebetulnya makna force dalam konteks penyampaian? Ini bukan cuma soal volume suara aja, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kita ingin Anda semua paham esensinya, kenapa ini krusial banget buat ninggalin kesan yang mendalam. Betul. Dan menariknya, buku ini dari awal memang sudah menekankan kalau bicara di depan umum itu intinya ya ekspresi diri yang otentik. Jadi konsep force ini nggak bisa lepas dari gagasan bahwa kekuatan sejati itu ya munculnya dari dalam diri pembicara. Bukan sesuatu yang dipoles dari luar atau sekedar teknik panggung gitu. Ini soal siapa diri Anda dan seberapa dalam Anda nyambung sama pesan yang mau disampaikan. Oke, mari kita mulai dari meluruskan persepsi dulu nih. Kan banyak ya yang mungkin mikir kalau kekuatan dalam bicara itu ya sama aja dengan teriak atau kerasin suara. Gimana buku ini menantang pandangan itu? Apa yang bukan force? Nah, itu dia poin krusialnya. Buku ini merujuk ke nasihat Hamlet buat para aktor, ini relevan banget. Intinya, hindari berlebihan. Jangan sampai melampaui batas kewajaran. Gitu katanya. Buku ini juga mengingatkan, jangan mondar-mandir terus teriak-teriak di panggung kayak aktor murahan yang cuma cari perhatian. Kekuatan sejati itu justru nggak pamer. Nggak narik perhatian ke dirinya sendiri secara teatrikal atau dibuat-buat. Kalau gestur atau nada suara malah terlalu mencolok sampai nutupin pesannya, wah itu justru tanda kelemahan bukan kekuatan. Jadi bukan soal hebohnya ya. Bukan. Kekuatan sejati itu terasa bobotnya, intensitasnya yang terkontrol, bukan sekedar ledakan keras tanpa arah. Kalau begitu, kalau bukan dari volume atau gaya yang lebay, sumber kekuatan yang sebenarnya ini dari mana datangnya menurut buku ini? Kayaknya ini inti persoalannya ya. Anda benar sekali. Ini jantungnya. Kekuatan sejati itu, menurut buku ini, akarnya ada di keyakinan, conviction yang mendalam. Dan juga semangat batin, soul si pembicara. Ini sejalan banget sama pandangan Daniel Webster yang dikutip di buku itu. Kefasihan sejati itu bukan cuma soal teknik retorika, tapi harus ada di dalam diri orangnya, di dalam subjek yang dibawakannya, dan juga di dalam momen pidatonya itu sendiri. Oh, jadi bukan cuma teknik ya? Bukan. Kekuatan ini muncul ketika ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ketika pesannya itu beneran penting buat si pembicara. Mungkin karena patriotisme yang membara, atau pengabdian diri yang tulus, atau keyakinan moral yang kuat banget. Dan ini nggak bisa dipalsukan. Jadi semacam energi dari dalam gitu ya, yang meluap pas kata-kata aja nggak cukup. Saya ingat teksnya menyebutkan elemen-elemen kayak konsep yang jelas melampaui logika, tujuan yang luhur, tekad yang tak tergoyahkan, semangat yang tak kenal takut. Ini kedengarannya lebih kayak kondisi batiniah ya, bukan cuma soal pinter merangkai kata. Tepat. Dan kondisi batin yang kuat ini secara alami akan membentuk pilihan bahasa dan cara penyampaiannya. Buku ini secara gamblang menyarankan untuk hindari frasa-frasa yang nunjukin keraguan. Kayak menurut pendapat saya, atau barangkali, saya rasa. Bahasa yang kuat itu ya cerminan keyakinan yang kuat juga. Jadi nggak boleh ragu-ragu gitu ya. Iya. Nah, yang menarik di sini buku ini pakai perbandingan. Merujuk pada cara Yesus mengajar yang digambarkan di Injil. Itu kan sebagai orang yang berkuasa, penuh otoritas, nggak ada keraguan. Ada kepastian dalam penyampaiannya yang lahir dari keyakinan internal itu. Wah, ini soal memproyeksikan kepastian dan keyakinan penuh ya. Saya ingat buku ini pakai kiasan fisik yang, wah, kuat banget. Hantamkan dengan pukulan solar plexus yang keras dan cepat. Bisa dijelasin nggak maksud metafora ini? Bukan berarti kita harus nyakitin pendengar secara fisik kan? Haha, tentu bukan. Metafora pukulan solar plexus itu maksudnya menyampaikan pesan dengan dampak yang langsung ngena gitu. Langsung terasa kuat di inti emosi atau pemahaman pendengar. Bukan cuma sentuhan ringan di permukaan, tapi sesuatu yang menghentak, yang bikin mereka benar-benar merasakan urgensi atau kebenaran pesannya.
Oke, bedanya antara ngomong datar, rumah ini terbakar, sama teriak panik, rumah ini terbakar, gitu ya. Nah, persis. Penyampaiannya harus pas dengan bobot dan gentingnya pesan. Kalau pesannya krusial banget, ya penyampaiannya juga harus mencerminkan itu. Harus terasa kekuatannya. Era yang penuh energi, industrialisasi, perubahan cepat. Gimana pandangan ini ngaruh ke nasihat soal gaya penyampaian? Betul sekali. Penulisnya melihat zamannya itu sebagai era yang butuh intensitas dan energi. Bukan cuma dalam tindakan, tapi juga komunikasi. Makanya, penyampaian pidato pun diharapkan punya intensitas yang sama. Buku ini menggambarkannya kayak klimaks dalam drama, modern yang penuh daya ledak. Bukan sekedar bunyi senapan angin yang lemah, tapi senapan yang suaranya menggelegar, terasa dampaknya. Jadi, pesan kuat butuh penyampaian kuat juga ya, biar bisa nembus gitu. Iya, apalagi di zaman yang dinamis, biar benar-benar didengar dan dirasakan. Oke, jadi fondasinya keyakinan mendalam. Terus diekspresikan lewat bahasa yang pasti, penyampaian yang bertenaga, sesuai konteks. Ini membawa kita ke elemen berikutnya nih yang ditekankan Ballard di bab ini. Kesungguhan, earnestness, dan antusiasme. Gimana dua hal ini berkontribusi ke force secara keseluruhan? Kesungguhan dan antusiasme ini digambarkan kayak mesin penggerak yang luar biasa kuat di balik Force. Buku ini penuh contoh sejarah buat nunjukin kekuatan antusiasme ini. Gimana perang salib digerakkan semangat religius yang membara, atau perang 30 tahun yang dipicu keyakinan mendalam. Columbus yang didorong visinya nyebrang samudra, atau bahkan Napoleon pakai lagu perjuangan Marseillaise buat bangkitin lagi semangat pasukannya yang udah capek pas naik Gunung Alpen. Wah, contoh-contohnya kuat ya. Poinnya adalah, antusiasme itu nular, punya daya buat bangkitin semangat orang lain, menggerakkan emosi, dan mendorong tindakan nyata. Tapi ada catatannya kan? Antusiasme ini harus asli. Saya ingat buku ini wanti-wanti banget soal bahaya kepura-puraan. Betul sekali. Sangat ditekankan. Buku ini ngasih peringatan keras, jangan coba-coba main atau pura-pura antusias dan sungguh-sungguh. Ada kutipan yang kuat di situ. Perasaan yang tulus adalah tulang dan darah dari pidato itu sendiri. Artinya, kesungguhan dan antusiasme palsu itu bakal terasa hampa, nggak akan punya kekuatan sejati. Pendengar tuh secara intuisi seringkali bisa ngerasain kalau ada yang nggak otentik. Jadi, balik lagi ke otentisitas ya. Ya, kekuatan sejati itu cuma bisa lahir dari perasaan yang beneran ada di hati pembicaranya. Menarik ya, buku ini selalu kembali ke gagasan soal keaslian, sumber internal. Kalau antusiasme dan kesungguhan harus asli, akar terdalam perasaan ini dari mana menurut bab ini? Akar terdalamnya seringkali itu simpati terhadap kemanusiaan dan, nah ini penting, ketulusan, sincerity. Kalau kita tarik benang merahnya nih ya, buku ini mengamati kalau pidato-pidato terbesar dalam sejarah yang paling kuat dan menggugah, itu jarang lahir dari motivasi egois atau kepentingan pribadi semata. Justru sebaliknya, lahir dari hasrat tulus buat melayani orang lain, buat perjuangin keadilan, kebenaran, atau kebaikan bersama. Contohnya kayak Lincoln gitu ya, atau khutbah di bukit. Betul. Contohnya Lincoln yang berjuang nyatuin bangsa, khutbah di bukit yang penuh belas kasih, atau pidato Patrick Henry yang memperjuangkan kebebasan. Keegoisan itu dilihat sebagai lawan dari pidato yang bertenaga dan bermakna. Saya juga ingat banget contoh soal juru tulis sederhana di buku ini. Dia mungkin nggak punya teknik retorika secanggih yang lain. Tapi karena pidatonya dari kepedulian yang tulus buat nasib rekannya, penyampaiannya malah terasa jauh lebih kuat dan meyakinkan. Ini benar-benar nunjukin kontras antara polesan teknis sama kepuatan dari hati ya. Contoh itu memang bagus banget buat ilustrasi. Menggarisbawahi kalau pada akhirnya, semua elemen force, ini keyakinan, semangat, bahasa kuat, penyampaian bertenaga, itu harus berlabuh pada fondasi ketulusan, sincerity. Buku ini mengutip filsuf Thomas Carlyle yang bilang, ketulusan yang hebat, mendalam, sejati, adalah karakteristik pertama dari semua orang yang heroik. Dan yang dimaksud di sini bukan ketulusan yang dibuat-buat atau disadari banget gitu ya, yang malah bisa terasa aneh, tapi kesungguhan mendalam yang ngalir alami dari karakter dan keyakinan seseorang. Jadi ketulusan ini yang bikin resonansi emosional ya. Tepat. Itu yang bikin nyambung ke hati pendengar. Nah, menjelang akhir bab, buku ini kasih saran praktis yang spesifik, latihan pakai pidato Patrick Henry. Yang puncaknya kan seruan legendaris itu, beri aku kebebasan atau beri aku kematian. Kenapa pidato ini dianggap latihan efektif buat memahami dan merasakan force? Apa sih istimewanya dalam konteks ini? Pidato Patrick Henry itu
disampaikan pas momen gentingnya jelang Revolusi Amerika. Itu dianggap kayak perwujudan hampir sempurna dari semua prinsip force yang kita bahas. Pertama, di dalamnya ada keyakinan, conviction, yang luar biasa kuat soal pentingnya kemerdekaan. Kedua, pidato itu penuh banget sama emosi yang meluap, marah, tekad, patriotisme yang lahir alami dari situasi krisis saat itu. Ketiga, bahasanya langsung, tajam, gak pakai basa-basi, dan bertenaga banget. Lugas gitu ya. Iya, lugas. Keempat, ada hasrat, desire, yang jelas dan membara buat perjuangin kebebasan, yang mendorong tiap katanya. Jadi membawakan pidato ini bukan cuma latihan hafal teks, tapi nuntut kita buat mencoba merasakan intensitas emosi dan keyakinan di baliknya. Dengan praktek sungguh-sungguh, kita bisa mulai menginternalisasi gimana rasanya mengekspresikan kekuatan sejati yang lahir dari keyakinan dan emosi mendalam. Semacam latihan empati historis sekaligus vokal dan emosional gitu. Oke, jadi setelah kita kupas semua ini, apa ya intisari utama yang bisa kita ambil soal konsep force dalam berbicara ini? Jelas banget ini bukan cuma soal teknik vokal atau gestur yang dramatis ya. Intinya, force sejati dalam berbicara itu adalah manifestasi luar dari kondisi batin yang kuat. Ekspresi otentik dari keyakinan Anda yang paling dalam, didorong oleh emosi tulus dan kesungguhan hati. Seringkali juga, kekuatan ini sumbernya dari hubungan kita dengan tujuan atau nilai-nilai yang lebih besar dari diri sendiri. Jadi, buat mencapai force ini, ya Anda dituntut buat benar-benar kuasai materinya, percaya banget sama pesannya, dan mampu bangun jembatan emosional sama audiens lewat ketulusan dan nilai-nilai bersama. Saya perhatiin kata ketulusan ini muncul terus ya sebagai fondasi. Kayaknya buku ini mau negasin banget ya, kalau tanpa ketulusan, semua teknik dan upaya bangun kekuatan itu bakal kosong. Nggak akan ngefek jangka panjang. Tepat sekali. Ketulusan itu mata airnya, yang ngasih kehidupan dan kredibilitas pada keyakinan, semangat, bahasa, dan penyampaian Anda. Tanpa ketulusan, force itu cuma jadi topeng yang rapuh. Audiens mungkin terkesan sesaat sama tekniknya. Tapi yang benar-benar gerakin hati dan pikiran itu ya keyakinan tulus yang terpancar dari pembicaranya. Nah, sebagai penutup diskusi kita nih, ada satu kutipan reflektif dari bab ini yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Buku ini bikin perbandingan tajam antara patriotisme yang fasih dan tulus dalam situasi krisis yang bisa gerakin bangsa. Dibandingkan sama apa yang disebutnya hiasan mahal dan muslihat pidato yang dipelajari, yang justru katanya terasa mengejutkan dan membuat jijik pas nyawa atau nasib banyak orang dipertaruhkan. Ini jadi bikin mikir ya. Coba Anda ingat-ingat lagi deh, kapan terakhir kali Anda beneran tersentuh atau tergerak sama sebuah pidato atau presentasi? Apakah itu karena tekniknya yang sempurna dan polesannya halus? Atau karena Anda merasakan gelombang kekuatan yang nggak bisa dibantah dari keyakinan dan ketulusan si pembicara, meskipun mungkin ada sedikit celah teknis? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam ya, tentang esensi komunikasi yang benar-benar berdampak.